Pemirsa, tim Siber di Treskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil menangkap bos perusahaan pinjaman online ilegal. Di era digital, layanan pinjaman online semakin populer karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan dana. Namun hal ini juga menimbulkan berbagai masalah seperti maraknya pinjaman ilegal, bunga yang tinggi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Banyak masyarakat yang terjebak dalam utang karena kurangnya pemahaman tentang syarat dan ketentuan peminjaman online, serta rendahnya literasi tentang keuangan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi mengenai bahayanya pinjol jika penggunaannya tidak bijak. Halo, saya Rifki dan di sini saya sudah bersama narasumber yang memiliki pengalaman dan sudah familiar dalam ranah pinjam meminjam uang. Bisa diperkenalkan dirinya? Halo, nama saya Farel dari kelas DD 46D. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan ya. Pertama, pertanyaan dari saya, menurut Anda pribadi, apakah kehadiran pinjaman online atau pinjol itu meresahkan? Kalau menurut saya sih enggak ya, soalnya kan mereka kan menawarkan jasa dan memang ada itu pinjol itu bukan sesuatu yang baru kan, memang dari zaman dulu kayak bank gitu kan udah melakukan pinjaman ya maksudnya. Nah, untuk sekarang emang lebih canggih aja gitu, bisa pinjamannya bisa online gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah pinjol ini dapat menyebabkan konflik pada masyarakat? Sebenarnya kalau untuk konflik sih bukan lebih ke arah pinjolnya sih. Soalnya akan ada beberapa oknum pinjol gitu ya yang melakukan apa tuh namanya kayak penarikan utang gitu melalui kayak nelpon ke tetangganya atau nelpon ke saudaranya. Nah, yang membuat perpecahan itu sebenarnya mungkin yang seperti itu gitu kan. Karena kita juga nggak enak kan kalau orang-orang lain tahu kita punya utang apa-apa gitu kan. Itu mungkin itu sih. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apakah kehadiran pinjol ini bertentangan dengan salah satu sila Pancasila? Kalau menurut saya sih enggak ya, soalnya kalau misalnya kita eh, apa ya, dia kan membuka jasa ya pertama, dan kalau misalnya membicarakan tentang pinjaman itu kan membantu orang lah ya, maksudnya orang nggak ada uang untuk melakukan sesuatu yang urgent misalnya gitu, dan bisa dibantu dengan pinjaman. Kalau menurut saya sih nggak ada melanggar sila manapun sih. Oke. Oke, selanjutnya menurut Anda apakah pinjol ini memang menyusahkan orang atau hanya penggunanya saja yang tidak bijak dalam meminjam sehingga menyusahkan diri sendiri gitu? Ya itu juga balik lagi pinjol itu kan itu saya tadi bilang kan dia kan menawarkan jasa aja ya, menawarkan jasa aja kan untuk memilih untuk meminjam atau tidak kan itu kembali lagi ke penggunanya. Nah, kembali lagi ke penggunanya itu dia dengan meminjam duit sebanyak yang dia pinjam itu bisa dikembalikan atau tidak, itu kan kembali lagi ke masing-masing penggunanya ya gitu. Kalau misalnya memang dia tidak bisa membayar tapi tetap meminjam, itu kan berarti kan memang penggunanya tidak bijak gitu kan. Kalau untuk pinjol sendiri sih saya melihatnya emang untuk menawarkan jasa pinjaman aja gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mas Farel. Terima Ya, kasih. ya terima kasih. Halo, saya Aditya Dirga. Di sini saya akan mewawancarai Yunanda Saputra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, oke. Jadi yang pertama, apakah pinjol meresahkan? Kalau menurut saya pinjol memang meresahkan buat masyarakat. Oke. Yang kedua, apakah pinjol menyebabkan perpecahan atau konflik di antara masyarakat? Ya, khususnya kalau misal si peminjam dana tersebut mempunyai teman dan temannya itu salah tangkap ketika pinjol itu sudah terikat dengan seseorang, maka si pinjol itu misal si orang itu nggak bisa bayar akan mencari ke temannya juga, mungkin bisa menyebabkan perpecahan di situ. Misal si temennya dari peminjam nggak terima gitu, kan kadang ada yang diancam juga. Oke, baik.
Selanjutnya, apakah pinjol bertentangan dengan Pancasila? Jika iya, sila keberapa? Kalau bertentangan sama Pancasila mungkin menurut saya malah enggak. Soalnya dari sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan. Itu kan berarti orang bebas mengambil keputusan yang mereka masing-masing. Yang terakhir, pinjol memang menyusahkan atau penggunanya saja yang tidak bijak? Mungkin kalau pinjol ilegal bisa dibilang meresahkan juga. Soalnya kalau pinjol ilegal kan kadang mencari duitnya kan juga ya gitulah, kayak diawasi oleh OJK. Mungkin dari segi pengguna juga bisa dibilang kurang bijak juga kalau misal pinjol. Apalagi kalau nominalnya besar dan nggak bisa bayar, itu pasti kurang bijak juga. Terima kasih Junanda. Ya, siap. Metode yang kita gunakan untuk mendapatkan data mengenai pinjol dilakukan dengan mewawancarai secara online dan offline dengan narasumber yang memiliki pengalaman atau familiar dengan ranah pinjam-meminjam uang. Setelah mendapatkan jawaban dari para narasumber, kita di sini ingin memberikan sebuah solusi. Sayangnya, kita tidak bisa memberikan sebuah solusi yang bersifat secara langsung. Kita hanya dapat memberikan solusi melalui bidang keahlian kita, sehingga kita memutuskan untuk membuat sebuah poster yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan pinjol. Dari poster ini gue jadi sadar akan wajibnya literasi keuangan. Main juga teman-teman gue yang udah ikutan pinjaman online ini, gue harus share nih ke grup biar teman-teman gue yang lainnya nggak ikutan pinjaman online juga. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih telah menyimak.